Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai pembahasan masalah i'tikaf, hukum-hukum i'tikaf. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil i'tikafi, di dalam hukum-hukum i'tikaf. Wa huwa, adapun i'tikaf lugatan secara bahasa, al-iqamatu adalah menetap. Menetap ala syai'i, atas sesuatu, min khairin au syarrin, dari kebaikan maupun dari keburukan. I'tikaf secara bahasa adalah menetap atas sesuatu dari kebaikan dan atau keburukan. Wa syar'an, dan secara syariat adalah iqamatun, berdiam diri, di masjid, bisipatin, dengan sifat mahsusotin, yang khusus atau yang tertentu. Apa sifat? Secara syara, iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan sifat-sifat tertentu. Maksudnya seperti itu. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf, sunnatun mustahabatun, adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah mustahab, fi kulli waktin, di seluruh waktu. Wa huwa, adapun i'tikaf, fil ashril awakhiri, di 10 hari yang terakhir, min Ramadana, di bulan Ramadan, afdalu, adalah lebih utama, minhu, dari i'tikaf, fi ghairihi, di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi setiap waktu, seluruh waktu-waktu adalah sunnah kita untuk beriktikaf. Namun yang lebih utama adalah di 10 hari bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li ajli thalabi lailatul qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ini tujuannya. Wahia, adapun Lailatul Qadar, inda Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, munhasiratun, adalah terbatas, fil ashril akhiri, di 10 hari terakhir, min Ramadana, di bulan Ramadan. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i adalah Lailatul Qadar itu terbatas waktunya, adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fakullu lailatin, namun demikian setiap waktu atau setiap malam, muhtamilatun, adalah kemungkinan laha, bagi Lailatul Qadar. Jadi pada dasarnya adalah setiap Ramadan tanggal 1 sampai 30 itu kemungkinan ada Lailatul Qadar. Lakin tetapi layalil witri, adapun malam-malam ganjil, arjaha, adalah diharapkannya Lailatul Qadar. Jadi malam-malam ganjil ya paling diharapkan Lailatul Qadar itu. Ya. Wa arjal layalil witri, dan adapun paling diharapkannya malam-malam ganjil, Lailatul Hadi, adalah malam ke-1, awis salisi, atau malam ketiga, wal ishrina, dan 20. Artinya semua malam-malam ganjil di malam Ramadan, yang paling diharapkan adalah malam ke-21 dan 23. Nah, ini dia. Walahu, dan baginya i'tikaf, al-madkuri, yang disebutkan apa i'tikaf, syartoni, adalah 2 syarat. Adapun 2 syarat. I'tikaf mempunyai 2 syarat, ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, an-niyatu, yang pertama adalah niat. I'tikaf mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama adalah niat. Wayanwi, dan berniat siapa orang yang beriktikaf, fil i'tikafi, di dalam beriktikaf, al-manduri, yang dinadarkan apa i'tikaf, fardiyata, pada kefarduan, awin nazaro, atau pada nazar. Jadi seseorang yang beriktikaf nazar, iktikaf yang dinadarkan, maka ia harus beriktikaf pada kefarduan. Di dalam hatinya harus diniatkan kefarduan, atau ia meniatkan dalam hatinya iktikaf nazar. Nah, ini yang harus dilakukan. Wasani, dan adapun yang kedua, lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini yang kedua. Wala yakfi, dan tidak cukup, fil lubsi, di dalam berdiam, qadru tumakninati, apa seukuran tumakninah. Tidak mencukupi di dalam berdiam di masjid tersebut seukuran tumakninah.
Tumakninah pada sholat tentunya. Tumakninah sebentar sekali. Bal ziyadatu, tetapi tambah atau tambahkan alaihi atasnya seukuran tumakninah bihaisu dengan sekiranya yusamma dzalikal lubsu, dinamakan akan demikian diam ukufan pada ukuf, pada berdiam orang yang beriktikaf. Jadi tidak mencukupi seukuran tumakninah, harus ditambah. Masa iktikaf sebentar, maksudnya sekejap, maksudnya bukan hanya sebentar tapi sesaat doang dia udah pergi lagi. Nah, iktikaf harus lebih dari itu. Wasyartul mu'takifi, dan adapun syarat orang yang beriktikaf, islamun adalah Islam, wa aklun dan berakal, wa naqaun dan suci, an haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Syarat orang beriktikaf harus Islam, orang Islam berakal, suci dari haid dan nifas. Wajina batin dan suci dari janabah, artinya tidak sedang junub. Fala yasihu, maka tidak sah i'tikaf kafirin, apa i'tikafnya orang kafir, wa majnunin dan orang gila, wa haidin dan orang haid, wanita haid, wa nufasaa dan orang-orang wanita-wanita nifas. Tidak sah orang gila i'tikaf, orang kafir i'tikaf, orang haid dan orang nifas. Wa junubin dan juga orang junub beriktikaf maka tidak sah. Walau irtadda, seandainya murtad al-mu'takifu, siapa orang yang beriktikaf, au sakaro atau mabuk ianya orang beriktikaf, batola maka batal iktikafuhu, apa iktikafnya orang. Seandainya ia sedang beriktikaf, dia murtad atau mabuk, maka seketika itu batal iktikafnya. Kemudian wala yakhruju, dan tidak keluar al-mu'takifu, siapa orang beriktikaf, minal iktikafi al-manduri, dari iktikaf yang dinadarkan. Ketika orang itu beriktikaf dinadarkan, maka tidak boleh keluar. Illa li hajatil insani, kecuali adanya keperluan atau hajatnya manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti apa? Min baulin, dari pipis, wa goitin dan BAB, wama dan sesuatu fi makna huma, di dalam makna keduanya, kagosli jinabatin, seperti mandi janabah. Nah, ini hajat-hajat yang memang dibolehkan. Namun selain ini tidak boleh keluar ke pasar atau sebagainya, nggak boleh. Au ujrin, atau ada uzur, min haidin, dari haid, ini seorang wanita, wa nifasin dan atau nifas. Patah ruju, maka keluar almar'atu, siapa perempuan, minal masjidi, dari masjid, li ajlihima, karena keduanya haid dan nifas. Nah, seperti itu hukumnya. Au ujrin, atau ujur yang lain, min marodin, dari sakit. Nah, la yumkinu, tidak mungkin al-muqamu, berdiam atau menetap ma'ahu. Maksudnya bertempat tinggal ma'ahu, bersamanya orang sakit, fil masjidi, di dalam masjid. Jadi ujur-ujur ini yang hanya dibolehkan ketika ia itikaf nazar atau itikaf yang dinadarkan. Maka ujur-ujur yang disebutkan tadi yang dibolehkan. Dia sakit, dia haid dan nifas, dia BAB, dia pipis, dan dia mandi janabah. Yang terakhir adalah yang kita bahas adalah au ujrin min marodin, ujur karena sakit. La yumkinu, yang tidak mungkin al-muqamu, menetap ma'ahu, bersama orang sakit, fil masjidi, di dalam masjid. Orang sakit nggak mungkin dia menetap terus di masjid, bisa bertambah parah sakitnya. Bi'ankana, dengan sekiranya ada siapa orang sakit, maksudnya yahtaju, adalah membutuhkan, li farsin, bagi tikar atau ya kasur, wa khodimin, dan pelayan, wa tobibin, dan dokter. Ya, karena orang sakit membutuhkan ini semua gitu. Nggak mungkin ini semua kita bawa ke masjid. Au yakhofu, atau khawatir, siapa orang talwisal masjidi, maksudnya siapa orang yang sakit nih ya, akan mengotorinya masjid. Kaishalin, seperti sakit mencret, wa idrari baulin, atau bolak-baliknya pipis. Jadi orang ini beser lalu bolak-balik. Nah, ini hal-hal ini yang dibolehkan dalam iktikaf nazar. Silahkan keluar. Wa kharaja, dan mengecualikan bi qaulil musannifi, dengan perkataan musannif, la yumkinu ilal akhir. Perkataan la yumkinu ilal akhir maksudnya al maradu,
apa sakit, al-khafifu yang ringan apa sakit. Pengecualian sakit yang ringan. Nah, ini nggak usah keluar maksudnya. Kahuma seperti demam, khafifatin yang ringan apa demam. Nah, jadi sakit ringan ya tetap di masjid. Iktikaf di masjid nggak boleh keluar kecuali yang mencret, bolak-balik pipis dan sebagainya. Fala yajuzu maka tidak boleh al-khuruju apa keluar minal masjidi dari masjid bisa babiha dengan sebab demam tersebut. Jadi kalau sakit ringan ya tetap harus di masjid. Minum obat ya udah di masjid. Nah, nggak kemana-mana. Kemudian waya betulu dan batal al iktikafu apa iktikaf biwatin dengan watok dengan berjima muhtaron hal keadaan muhtar maksudnya tidak terpaksa zakiron hal dalam keadaan ingat. Jadi batal secara pasti iktikaf tersebut dengan menjima. Dia tidak dipaksa, dia keadaan ingat lil iktikafi dia ingat bagi iktikafnya. Masa sedang iktikaf jima kan gitu. Jadi jelas saja batal. Dia juga aliman hal dalam keadaan mengetahui bitahrimi dengan keharamannya tersebut. Nah, jadi batal secara otomatis iktikaf dengan menjima menwatok istrinya dalam keadaan dia ikhtiar, muhtaron, tidak dipaksa, dia juga ingat dan dia juga tahu keharamannya, maka langsung batal. Amma mubasyaratul mu'takifi, adapun bersentuhannya orang yang beriktikaf bisyahwatin dengan syahwat, fatu betilu maka membatalkan apa mubasyarah iktikafahu pada iktikafnya orang in anjala apabila injal ia. Maksudnya injal apabila keluar sperma, wa illa kalau tidak keluar fala maka tidak batal. Jadi kalau yang membatalkan iktikaf jelas menjima, bersetubuh dengan istri itu batal, jelas-jelas batal. Dia dan pengecualian mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Mubasyarah ini bersentuhan tanpa senggama. Ya, baik itu nempel maupun cium dan sebagainya, meluk dan sebagainya. Maka walaupun dia dengan syahwat, maka seketika itu batal. Batal, tapi dengan syarat kalau dia injal, kalau dia keluar mani. Kalau dia enggak keluar mani, maka tidak batal iktikafnya. Jadi gitu, saya ulang sekali lagi. Amma mubasyarul mu'takifi, adapun mubasyarahnya iktikaf, jadi bersentuhannya orang yang beriktikaf dengan lawan jenis bisyahwatin dengan syahwat patu betilu, maka membatalkan apa mubasyarah dengan syahwat tersebut iktikafahu pada iktikafnya orang. Jadi mubasyarah orang yang beriktikaf itu dengan syahwat membatalkan pada iktikafnya orang in anjala apabila injal, maksudnya apabila keluar mani. Kalau seandainya tidak keluar mani maka tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut bab haji. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.